Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareya Handayani dan anak-anakku sekalian kelas 10 SMA Handayani 2 Banjaran. Bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan eksponen. Pengertian persamaan eksponen. Persamaan eksponen juga dapat disebut suatu persamaan yang pangkatnya maupun bilangan pokoknya memuat suatu variabel. Nah, secara umum, bentuk dari persamaan eksponen itu ada 9. Persamaan eksponen yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat AP. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang keempat, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang kelima, fx pangkat gx sama dengan 1, di mana fx-nya tidak sama dengan gx. Yang keenam, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Yang ketujuh, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Yang kedelapan, A sama dengan A pangkat fx pangkat 2 ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, yang terakhir, gx pangkat fx sama dengan hx pangkat fx. Bentuk yang pertama, persamaan A pangkat fx sama dengan 1. Kita misalkan terdapat persamaan A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Untuk menentukan himpunan penyelesaian bentuk persamaan tersebut akan digunakan sifat bahwa A pangkat fx sama dengan 1, di mana fx-nya sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Di sini ada persamaan bentuk A pangkat 3x ditambah 1 sama dengan 1. Penyelesaiannya kita ubah bilangan pokok 1 menjadi 4, sehingga 4 pangkat 3x ditambah 6 sama dengan 1, sehingga 3x ditambah 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 dibagi 3. Maka X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2. Kedua, bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan AP. Di sini kita misalkan terdapat persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat P dengan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, setelah itu himpunan penyelesaian bentuk persamaan eksponen tersebut akan ditentukan dengan cara yaitu menyamakan pangkat ruas kiri maupun kanannya. Sehingga A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka fx sama dengan P. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 8. Nah, langkah penyelesaiannya kita ubah dulu bentuk persamaan tersebut menjadi bilangan pokok, yaitu sama, yaitu menjadi bilangan pokoknya 2. Kita rubah yang 8 ini menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat berapa sama dengan 8? Di sini didapat bahwa 2 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 3. Maka 2x ditambah 4 sama dengan 3. Maka 2x sama dengan 3 dikurangi 4. Pindah ruas ya. Maka 2x sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kita misalkan terdapat persamaan di sini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Nah, sebab itu, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut juga dapat ditentukan dengan cara menyamakan persamaan pangkatnya. Jadi, dapat kita lihat di bawah ini yaitu bentuk dari persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 6 pangkat 2x dikurangi 4 sama dengan 36.
pangkat 2x ditambah 3. Nah, penyelesaiannya, langkah pertamanya, kita samakan terlebih dahulu bilangan pokoknya, sehingga menjadi bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, kita rubah yang 36-nya menjadi bilangan berpangkat. 6 pangkat berapa sama dengan 36? Nah, didapat bahwa 6 pangkat 2x dikurangi 4 sama dengan 6 pangkat 4x ditambah 6. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, kemudian kita selesaikan persamaan pangkatnya. Nah, persamaan pangkatnya 2x dikurangi 4 sama dengan 4x ditambah 6. Maka, variabel yang sama dapat kita jumlahkan, kemudian koefisien dengan koefisien. Nah, yang 4 ini berubah. Yang tadinya positif, pindah ruas menjadi negatif. Sebaliknya, yang koefisien juga, yang tadinya negatif pindah ruas menjadi positif. Nah, sehingga 2x dikurangi 4x sama dengan 6 ditambah 4. Maka negatif 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi negatif 2. Maka X sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 5. Persamaan yang selanjutnya. Bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, kita misalkan terdapat persamaan di sini. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di mana dengan A, B-nya tidak sama dengan A-nya tidak sama dengan B. Dan A atau B-nya itu lebih besar dari 0. A dan B-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut dapat ditentukan dengan cara, yaitu menyamakan fx-nya dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx sama dengan fx sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x ditambah 10 sama dengan 5 pangkat 2x ditambah 10. Coba kalian perhatikan bahwa bentuk soal 3 pangkat fx sama dengan 5 pangkat fx. Nah, di sini pangkatnya sudah sama, kemudian kita selesaikan bilangan pokoknya. Maka di sini fx kita wakilkan salah satu di antaranya, yaitu fx-nya di sini boleh diambil yang dari manapun. Di sini fx-nya sama dengan 2x ditambah 10. Maka kita rubah fx-nya sama dengan 0. Sehingga 2x ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian 2x sama dengan negatif 10. Kenapa negatif, Bu? Karena pindah ruas. Nah, sekarang x-nya sama dengan negatif 10 dibagi 2. Maka x-nya sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan tersebut adalah negatif 5. Selanjutnya, bentuk persamaan dari fx pangkat gx sama dengan 1. Di sini di mana fx-nya tidak sama dengan gx. Nah, untuk dapat menyelesaikan persamaan bentuk tersebut, lakukan caranya. Yang pertama, gx-nya sama dengan 0. Karena ruas kanannya nilainya 1, berarti gx-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, fx-nya sama dengan negatif 1. Dengan persamaan gx-nya harus genap. Nah, yang ketiga, fx-nya sama dengan 1. Karena jika fx sama dengan 1, maka bilangan 1 dibangkatkan berapapun hasilnya, maka hasilnya itu adalah 1. Nah, contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Di sini ada bentuk persamaan 4x negatif 3 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Nah, di situ sudah diketahui fx-nya ini adalah 4x min 3 dan gx-nya itu adalah 3x plus 6. Nah, persamaan bentuk seperti itu harus fx pangkat gx sama dengan 1 benar itu jika gx-nya sama dengan 0, fx-nya sama dengan 1, atau fx-nya sama dengan negatif 1, di mana untuk gx-nya itu genapnya terpenuhi. Nah, kita selidiki satu persatu kemungkinan yang terjadinya. Yang pertama, gx-nya sama dengan 0, maka 3x ditambah 6 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 6. Nah, x-nya itu sama dengan negatif 6 dibagi 3. Maka x-nya sama dengan negatif 2. Nah, pembuktian yang kedua, fx sama dengan 1. 4x dikurangi 3 sama dengan 1. Maka 4x sama dengan 1 ditambah 3.
Sehingga 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan 1. Yang ketiga, pembuktian Fx sama dengan negatif 1. 4X dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Maka 4X sama dengan negatif 1 ditambah 3. 4X sama dengan 2. Atau X sama dengan 2 dibagi 4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, untuk Fx sama dengan negatif 1 memenuhi syarat jika Gx-nya nilainya genap. Nah, terlebih dahulu akan kita uji apakah nilai dari X sama dengan negatif, apakah nilai dari X sama dengan setengah itu nilainya genap. Nah, kita selidiki. Kita masukkan ke dalam persamaan Gx-nya. Maka Gx ditambah 3X ditambah 6. Nah, berarti X-nya setengah. Kita masukkan ke G dikali setengah sama dengan 3 dikali setengah ditambah 6. Maka 3/2 ditambah 6 hasilnya adalah 7, 1/2. Nah, karena Gx setengah sama dengan 7, 1/2 itu bukan bilangan genap, maka X sama dengan setengah bukan merupakan penyelesaiannya. Jadi yang termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2 dan 1. Selanjutnya bentuk persamaan yang keenam, Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Kita misalkan pada persamaan tersebut untuk nilai Gx-nya tidak sama dengan Hx. Jadi himpunan penyelesaian dari bentuk eksponen tersebut diperoleh dengan 4 kemungkinan. Yang pertama, Gx sama dengan Hx karena bilangan pokok sudah sama dengan maka pangkatnya harus sama. Yang kedua, Fx-nya sama dengan 1 karena Gx tidak sama dengan Hx, maka bilangan pokok yang bernilai 1 haruslah bernilai 1 agar persamaan tersebut bernilai benar. Yang ketiga, Fx sama dengan negatif 1. Berakibat jika Gx dan Hx-nya harus sama-sama jumlahnya genap maupun sama-sama bernilai ganjil. Kemungkinan yang keempat, Fx sama dengan 0. Nah, dengan Gx dan Hx-nya masing-masing bernilai positif, ditulis Gx-nya lebih besar dari 0 atau Hx-nya sama dengan 0. Sebagai contohnya, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 3X ditambah 11 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 5X ditambah 11 pangkat X min 6. Nah, dari persamaan tersebut diketahui bahwa Fx-nya sama dengan 5X ditambah 11, Gx-nya 2X min 1, dan Hx-nya itu adalah X min 6. Nah, yang pertama, Gx sama dengan Hx. Kita masukkan bahwa Gx-nya itu adalah 2X dikurangi 1 sama dengan X dikurangi 6. Maka 2X min X sama dengan negatif 6 ditambah 1, maka X-nya sama dengan negatif 5. Kemungkinan yang kedua, Fx sama dengan 1. 5X ditambah 11 sama dengan 1. 5X sama dengan 1 dikurangi 11, maka 5X sama dengan negatif 10. Maka X-nya itu adalah negatif 10 dibagi 5, yaitu negatif 2. Kemungkinan yang ketiga, Fx sama dengan negatif 1. Maka 5X ditambah 11 sama dengan negatif 1. Maka 5X sama dengan negatif 12. Atau X-nya sama dengan negatif 12 dibagi 5. Nah, kita selidiki apakah X-nya sama dengan negatif 12/5 itu mengakibatkan Gx dan Hx-nya keduanya bernilai genap atau ganjil. Maka kita masukkan bahwa X sama dengan negatif 12/5 itu G negatif 12/5 sama dengan 2 dikali negatif 12/5 dikurangi 1. Maka negatif 25/5. Maka yang keduanya yang Hx. Negatif 12/5 sama dengan negatif 12/5 dikurangi 6. Maka hasilnya negatif 42/5. Karena di sini Gx-nya itu negatif 12/5 dan Hx-nya itu adalah negatif 12/5, bukan bilangan ganjil atau genap, maka X sama dengan negatif 12/5 itu bukan merupakan penyelesaian. Bentuk persamaan yang selanjutnya yang ketujuh, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx. Nah, di sini kita misalkan berikan bentuk persamaan
A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, di mana A-nya kurang dari atau sama dengan B, A dan B-nya lebih besar dari 0, dan A dan B-nya itu tidak sama dengan 1, dan fx-nya tidak sama dengan gx. Maka himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen tersebut ditentukan dengan cara melogaritmakan kedua ruasnya, yaitu log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Sebagai contoh, di sini ada persamaan 3 pangkat x ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 3x. Maka 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat x, kita pecah yang ini. Nah, sehingga menjadi 3 pangkat 2 dikali 3x sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat 3 maksudnya, dipangkatkan lagi x. Sehingga di sini 3 pangkat 2, 9. Dikalikan 3 pangkat x sama dengan 2 pangkat 3 di sini 8. Sehingga 3x dibagi 8x sama dengan 1/9. Maka 3/8 pangkat x sama dengan 1/9. X log 3/8 sama dengan log 1/9. Maka x log 1/9 dibagi log 3/8, maka x sama dengan 3/8 log 1/9. Maka jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 3/8 log 1/9. Nah, untuk persamaan yang ke-8, di mana A sama dengan A pangkat fx pangkat 2 ditambah B dikalikan A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponen seperti ini, kita misalkan Y-nya di sini adalah A pangkat fx, sehingga bentuk persamaannya menjadi A sama dengan A pangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, itu menjadi AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat dengan variabel Y. Nah, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus A, B, C. Nah, dengan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut diperoleh nilai Y. Nah, nilai yang diperoleh disubstitusikan ke bentuk substitusi awal, yaitu Y sama dengan A pangkat fx. Nah, kemudian selesaikan bentuk ini dengan cara yang sudah kalian pelajari. Sebagai contoh, di sini ada bentuk persamaan 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Menurut sifat eksponen, persamaan tersebut dapat diubah menjadi bentuk 2 pangkat 2x ditambah 1 dikurangi 2x dikurangi 6 sama dengan 0 menjadi 2 dikali 2x dikali pangkat 2 dikurangi 2 pangkat x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita misalkan Y-nya di sini adalah 2 pangkat x, sehingga menjadi 2 dikali Y pangkat 2 dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan sehingga 2Y ditambah 3 dikali Y min 2 sama dengan 0. Nah, dengan demikian diperoleh bahwa Y-nya, Y1-nya itu negatif 3/2 atau Y2-nya sama dengan 2. Nah, untuk Y sama dengan negatif 3/2, maka 2X sama dengan negatif 3/2. Nilai X tidak ada yang memenuhi sebab bilangan positif dipangkatkan berapa saja hasilnya selalu positif. Untuk Y sama dengan 2, maka 2X sama dengan 2 pangkat 1, maka nilainya X-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1. Itu adalah bentuk persamaan Gx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Fx. Nah, bentuk persamaan ini bernilai benar jika Fx-nya sama dengan 0 dan Fx-nya sama dengan Hx. Sebagai contoh, di sini ada 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 3 pangkat 6 dikurangi 2x sama dengan 2 dikurangi x pangkat 2 pangkat 6 dikurangi 2x. Di sini diketahui bahwa fx-nya itu adalah 6 dikurangi 2x. Gx-nya 2x pangkat 2 dikurangi 2x min 3. Hx-nya adalah 2 dikurangi x pangkat 2. Yang pertama, fx sama dengan 0, maka 6 dikurangi 2x sama dengan 0.
Negatif 2X sama dengan negatif 6. X-nya negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Selanjutnya dari X sama dengan 3 ini kita selidiki apakah nilai X sama dengan 3 mengakibatkan 3X tidak sama dengan 0 dan H3 tidak sama dengan 0. Untuk X sama dengan 3, maka G3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 9. Karena 9 ini tidak sama dengan 0, maka yang selanjutnya H3 sama dengan 2 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan negatif 7. Negatif 7 pun tidak sama dengan 0. Nah, karena di sini keduanya tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 3 memenuhi penyelesaian. Nah, Gx sama dengan Hx sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 2 dikurangi X pangkat 2. Maka 2X pangkat 2 dikurangi 2X min 3 dikurangi 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 0. Maka 3 pangkat 2 dikurangi 2X negatif 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 5/3 atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1, 5/3, 3. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Ucapan terima kasih. Ibu ucapkan kepada Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendriati SIPMM, dan Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu Heni Herliani SPD. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.